Selamat sore ke semuanya, kita ketemu lagi di channelnya Women Voice, di Women Voice Talk Show, masih dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kita masih di dalam tema yang sangat menarik, perempuan dan transpuan pengguna narkotika dan kesehatan mental. Masih juga ditemenin sama sahabat gue, sama sister gue, Sari Asnur atau panggilan sayangnya Ii. Di hari ketiga ini kita mau ngebahas lebih general, yaitu akses layanan kesehatan yang tepat untuk teman-teman dengan kebutuhan kesehatan mental yang juga punya latar belakang penggunaan narkotika. Mungkin sore ini bisa sharing pengalaman lo lagi pengalaman lo dan teman-teman gitu ya. Akses layanan akses layanan kesehatan yang tepat seperti apa sih gitu buat teman-teman yang memiliki kebutuhan kesehatan mental tapi juga punya latar belakang penggunaan narkotika. Silakan, mimpinya sih sebenarnya sederhana ya, gitu. Jadi layanan one stop service gitu. Jadi satu tempat all in gitu semua layanan. Karena bukannya apa ya mendiskreditkan layanan yang sudah ada sekarang gitu, tapi memang layanan yang sekarang kan kepisah-pisah. Jadi kayak kita mau ngambil obat itu di rumah sakit ini gitu. Untuk masalah kesehatan mental psikiatrinya nggak semua rumah sakit besar punya gitu, tapi klinik-klinik kecil itu nggak ada gitu. Jadi terus kemudian kesehatan untuk masalah reproduksi di sini beda lagi di B gitu. Terus untuk pengobatan HIV di C gitu kan. Terus untuk layanan kekerasan di D gitu. Nah, itu tuh jadi beda-beda. Sedang perempuan itu punya waktu yang cukup sedikit untuk keluar dari lingkup domestiknya gitu kan. Itu ya jangankan gue yang apa ya, maksudnya nggak punya pasangan gitu ya, jualan ya. Kayak jualan. Maksudnya gue yang nggak punya apa ya, pasangan gitu, tapi punya anak. Ya kan, kemudian jadi tetap ada lingkup domestik yang harus gue urus gitu, yang harus gue kasih makan apa segala macem. Nah, jadi ya memang waktu untuk keluar tuh nggak cukup banyak gitu. Kemudian harus ngurus. Nah, terus untuk perempuan-perempuan juga kan masalah ekonominya banyak yang masih tergantung terhadap pasangannya ya. Dan kalaupun nggak tergantung sama pasangan ya, kayak misalnya kayak gue tadi mau bilang kita gitu, nggak jadi kan belum nikah ya. Kita, lu pakai set. Nggak jadi. Jadi misalnya kayak gue yang single parent itu kan nggak punya penghasilan yang cukup besar gitu, apalagi masalah pandemi kayak gini gitu. Untuk tempat makan gitu kan sepi semua segala macem. Jadi ya memang ya bersyukur kalau misalnya sehari bisa dapat 100.000 gitu, itu bersyukur gitu. Tapi kan berarti gue rasa masalah gue juga akan dialami banyak perempuan gitu, masalah ekonomi, masalah waktu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya layanannya mahal, tidak terjangkau gitu, nah terus gimana kita mau akses gitu kan. Nah, terus kalau gue sih masih bersyukurnya adalah gue punya BPJS. BPJS, dan yang akhirnya gue turunkan kan dari kelas 1 jadi kelas 3 gitu karena kemahalan ya BPJS ya gitu. Terus jadi ya udah, tapi gue bisa dapat akses pengobatan yang sama gitu, walaupun masalah kelas 1, 2, 3 itu cuman masalah kamar aja gitu. Jadi kalau akses pengobatannya adalah sama. Jadi ya nggak apa-apa sih teman-teman kalau misalnya bisa akses BPJS ya akses BPJS, mau PBI kayak mau yang masih berbayar universal ya? Itu, nah terus yang kayak gitu-gitu, jadi itu sangat membantu gitu karena si layanan psikiatri masuk di dalam situ gitu. Hanya kalau psikolog enggak gitu. Kalau misalnya kayak gue yang sudah memutuskan untuk tidak
tidak membuat kecanduan baru gitu, nggak mau minum obat tapi masih mau terapi ke psikolog itu enggak gitu kan. Nah, nggak bisa di cover BPJS. Jadi BPJS cuman cover pengobatan psikiatrinya aja. Nah, mimpi besarnya tuh kan adalah satu layanan satu atap gitu kan, one stop service. Jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi gitu. Jadi kalau misalnya akses layanan pengobatan psikiatri di situ, pengobatan umum di situ, terus udah gitu cash pro di situ, terus akses layanan kekerasan juga di situ, bahkan akses layanan HIV juga di situ gitu. Jadi ya kan mimpinya gitu, terus udah gitu murah, mudah dijangkau segala macam, dan ya kayak gitulah. Tapi kemudian kan belum ya, bukan bilang enggak gitu ya, belum beberapa puskesmas sih sudah mulai menginisiasi hal itu gitu. Ada harm reduction, ada layanan kekerasan, ada layanan HIV juga di situ. Tapi enggak semua puskesmas, dan ya memang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat kan puskesmas sebenarnya gitu, atau Vaskes 1 lah ya, gitu. Jadi ya memang yang mudah dijangkau dan dekat gitu. Jadi itu kan menghemat waktu, uang, ya kan, karena dekat gitu kan semuanya. Nah, itu sih mimpinya cuman nggak muluk-muluk gitu, itu aja gitu. Jadi memang kemudian jadi banyak perempuan yang akhirnya ya udahlah, nggak usah diobatin deh gitu. Terus cash pro-nya misalnya kesehatannya jadi nyari panggulnya apa segala macam, masalah keputihannya segala macam itu nggak, ya udahlah biarin aja, ntar juga hilang gitu. Mungkin cuman gara-gara stres, mungkin kecapean gitu ya, kecapean terus udah gitu. Akhirnya yang paling mudah kan adalah browsing gitu kan, mendapat informasi melalui internet yang belum tentu benar gitu kan. Terus kayak gitu. Nah, terus udah gitu kalau nggak minum jamu kayak gitu-gitulah. Terus nah itu kan jadinya apa ya, cukup akses informasi untuk perempuan tuh cukup sulit gitu. Jadi lebih apa ya, perempuan itu jadi lebih sulit untuk menemukan informasi yang tepat dan pengobatan yang tepat gitu. Kayak gitu sih. Oke, iya sih, apa namanya, gue setuju banget ya, maksudnya yang kayak lo bilang, memang mimpinya kita one stop service gitu ya, apa namanya, layanan dalam satu atap. Tapi lagi-lagi kan untuk mencapai itu pun juga memang banyak hal juga yang pastinya yang pemerintah kita juga pertimbangkan gitu. Memang apa namanya, cuman balik lagi kayak kita ngomong, sebenarnya udah banyak layanan-layanan yang ya kita tetap harus mengapresiasi usahanya pemerintah. Maksudnya sudah banyak sih yang perbaikan dari layanan kesehatan. Apa namanya, ya contohnya aja mulai dari kita nyemplung istilahnya di dunia apa namanya, per-HIV-an dan pernafsahan ini gitu. Sudah banyak memang program-program yang dijalankan oleh pemerintah kita, walaupun memang masih kita rasakan sangat masih kurang sensitif terhadap gender istilahnya gitu ya kan. Kalau dulu kan kita bahasanya kan sensitisasi gender terhadap program-program layanan kesehatan gitu. Ya, pengarus utamaan gender. Ya, pengarus utamaan gender gitu kan. Jadi kayak sekarang kita bukannya, sebenarnya itu kita bukannya merambah, oh ini kok kesehatan mental jadi kayak tren ya gitu. Sebenarnya enggak gitu. Cuman karena dulu orang masih cukup tertutup sebenarnya. Orang masih cukup menutup diri untuk mengakui kalau memang dirinya bermasalah terhadap mental gitu. Tapi kalau sekarang gue lihat nggak hanya kita yang dengan latar belakang pengguna narkotika, tapi banyak yang gue temuin di layanan-layanan kesehatan justru yang memang mereka apa namanya, pekerja kantor, ya, ibu rumah tangga aja juga banyak. Lalu eksekutif muda yang biasanya kita lihat di balik mobilnya yang keren, di balik meja-meja presentasi dan jas dasinya yang ganteng-ganteng gitu. Tapi toh ternyata mereka juga punya kebutuhan khusus terhadap kesehatan mental gitu. Jadi yang kayak tadi bilang, kenapa kita bilang, kenapa kita nyebutin apa namanya,
kita berharapnya ada akses layanan kesehatan yang one stop service khususnya untuk kebutuhan perempuan dan transpuan ya sekarang ya. Sama ini juga sih, bersahabat kali ya, bersahabat terhadap perempuan. Jadi kayak misalnya sering nggak pelayanan, terus kita ditanya nama suami atau apa gitu, terus gitu kalau misalnya masih remaja, coba tolong bawa orang tuanya kayak gitu. Jadi gimana dia mau akses layanan ya kan, kalau misalnya dia nggak nyaman dengan nggak nyaman dengan, jadi ketika belum menikah, jadi emang benar gitu, perempuan itu ketika belum menikah dia milik ayahnya, kemudian ketika dia sudah menikah dia milik suaminya gitu. Nah ketika bercerai dia milik siapa? Negara. Milik diri sendiri sebenarnya yang paling tepat ya kan. Nah jadi ya kan soalnya kan kalau misalnya udah cerai kan pasti dimintain surat cerai, akta segala macam, akta cerai gitu untuk jadi ya makanya gue bilang jadi milik negara gitu ya. Ya jadi apa namanya, kenapa sampai saat ini ya memang kita nggak bisa, lagi-lagi kita nggak bisa nutup mata karena kesehatan mental itu memang ya namanya kita manusia hidup ya, kita punya mental yang harus sehat gitu. Dikala kita memang ngerasain sepertinya ada yang ada sedikit masalah nih sama diri gue, atau kok gue mulai sulit tidur, gue mulai canggung ketemu orang-orang yang biasanya gue biasa-biasa aja. Ini maksudnya gue di sini mengajak teman-teman semua yang lagi join sama kita di channel ini lebih sekarang. Lebih aware ya sama diri sendiri. Lebih aware, kita lebih coba nyadarin nih gue bermasalah nggak ya gitu. Nggak ada salahnya lo bercerita, lo cari informasi yang tepat, apa namanya, yang kayak tadi bilang, nggak juga kita browsing itu selalu tepat loh sebenarnya gitu ya kan. Jadi makanya kita coba ngebuka wacana melalui channelnya Women Voice ini, kalau kesehatan mental itu adalah hal yang tidak perlu kita tutupin. Apa namanya, mungkin awalnya kita sangat wajar kalau misalnya kita punya rasa malu, kalau kita punya rasa nggak percaya diri untuk cerita tentang diri kita, tapi cobalah kita mulai dari sekarang gitu, karena kalau memang kita mulai aware, kita mulai coba untuk cari pertolongan yang tepat, gue yakin banget permasalahan kita ini bisa jadi apa namanya, lo perlu pengobatan, bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, atau lo hanya butuh sharing, sebenarnya lo hanya butuh wadah untuk bercerita, untuk sharing pengalaman, untuk sharing unek-unek, untuk buang sampah istilahnya. Lo juga akan ketemu tempat yang tepat gitu. Kenapa? Itu juga menjadi masalah ya. Jadi layanan itu kan sifatnya hanya medis, hanya masalah medis. Terus kemudian masalah sosialnya bagaimana? Nah, terus itu kan biasanya bisa tertangani dengan support group gitu, kelompok dukungan gitu ya kan. Nah, itu memang sebaiknya sih diadakan di layanan gitu. Kalau misalnya kita punya mimpi layanan satu atap ya sebaiknya memang kelompok dukungan ini ada di situ gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana, satu aja ke situ gitu. Itu apa namanya, proses mengembalikan dia ke masyarakat, itu kan butuh proses yang cukup bervariasi lama. Jadi butuh dukungan, kayak misalnya gimana ya saya, terus udah gitu masalah kesehatan mental perempuan ini kan kaitannya banyak gitu. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi ada anak, keluarga kayak gitu. Jadi kalau misalnya mental ya idealnya kan mental yang sehat, hidup yang sehat gitu kan. Mental yang sehat, hidup yang sehat. Nah, kalau misalnya mental kita sakit, terus kita butuh udah dapat pengobatan medis tapi kita masih belum bisa menyelesaikan masalah, kan itu biasanya kita butuh dukungan support dari orang-orang yang mungkin sudah pernah mengalami ini dan dia akan melakukan ini ya, sharing-sharing kayak gitu. Nah, itu dukungan psikososial ya yang memang apa namanya, erat banget dibutuhin sama teman-teman yang memang memiliki kebutuhan kesehatan mental ya. Nah, kalau layanan kan fokusnya dia hanya ke masalah medis saja, penyelesaiannya melalui medis gitu. Nah, psikososialnya nggak pernah dibenahi gitu. Itu sih
apa namanya, makasih ya Iya buat sharing lo sore ini. Maksudnya kita jadi semakin kebuka gitu. Maksudnya pikirannya kalau ya yang pertama lo nggak kalau lo semakin menutup diri, gimana mau ditolong istilah gitu kan? Gimana lo mau menolong diri lo sebelum lo tolong orang lain kan paling nggak kan lo harus menolong diri lo dulu sendiri. Iya, Gitu. betul. Paling nggak lo harus mulai sadar dulu, gue bermasalah nggak ya? Gue dalam tanda kutip gue sakit nggak ya istilahnya gitu. Kalau misalnya memang lo mulai nyadar lo bermasalah, sepertinya ada isu dalam diri lo, sepertinya lo sakit dan perlu diobatin dalam artian ya bisa medis, bisa psikososial lo gitu kan. Apa namanya? Karena itu juga yang gue jalanin dalam proses gue sampai dengan hari ini gitu. Maksudnya tadinya gue sok pura-pura nggak mau Pura-pura nggak sakit ya? Ya, pura-pura gue baik-baik aja kok. Ya. Kalau ditanya sama orang gimana Mai kabar lo baik gitu, baik aja terus gue jawabnya gitu ya kan. Karena apa namanya ya udahlah, kalaupun dulu gue mikirnya kalaupun gue cerita, emang mereka bisa bantuin gue apa gitu. Iya. Kalaupun emang gue terbuka, apakah itu nyelesain masalah gue? Gue dulu mikirnya terlalu sempit gitu kan. Akhirnya gue ya kadang juga kita nggak mau cerita tuh karena apa ya, orang setiap kalau gue sih lebih mikirnya orang punya masalahnya masing-masing gitu, terus udah gitu dia mau dengerin gue masalah gue gitu, emang dia bakalan dengerin gitu karena dia juga punya masalah gitu, takutnya malah nambah jadi bebannya orang gitu. Iya, itu kalau gue yang dengan isu gue yang super antras, jadi gue serba takut kalau misalnya mau cerita sama orang. Gue nggak ada yang gue percaya gitu sampai istilahnya sampai ke orang tua gue sendiri pun gue nggak percaya untuk cerita gitu. Jadi gue mau cerita sama siapa gitu ya, sama tembok gitu kan. Jadi ya sama rumput yang bergoyang, Ay. Ya kan lo tau kan, aduh si Ayah mah gak pernah cerita, ditanya juga gak bakal cerita gitu kan, cuman tunggu aja kalau misalnya dia udah nyaman, dia udah cukup percaya, dia pasti akan cerita sendiri, ya itu gue gitu kan, cuman ya akhirnya kesininya akhirnya gue belajar gitu maksudnya, karena ternyata capek ya nyimpen itu semua sendiri, ngekip itu semua sendiri, sampai tadi kayak lo bilang nangis aja gak bisa gitu ya, jangankan mau tidur, gue udah ngerasa kayak gue melek, gue tidur tuh sama aja gitu ya kan, gue sedih tapi gue nggak bisa nangis gitu, jadi ya berangkat dari situ, ketemu sama teman-teman, ketemu sama II, ketemu teman-teman di Medusa, ketemu teman-teman di Women Voice, gue akhirnya oke, kalau gue nggak coba terbuka, kalau gue nggak coba aware sama diri gue nggak coba cari pertolongan yang bener-bener tepat gitu ya, kayaknya gue akan semakin menjadi zombie gitu. gue udah kayak yang lo bilang gitu, gue tuh setiap hari pun juga sampai sekarang gue selalu punya keinginan untuk bunuh diri gitu di saat di waktu yang sangat random gitu ya. Iya. Apa namanya, karena gue sampai sekarang pun tidak pernah mengakses pengobatan medis terutama gitu. Jadi gue semuanya gue jalanin apa adanya aja, beli obat-obatan yang ilegal pun juga enggak gitu ya kan. Jadi ya gue baru mau beli obat-obatan ilegal ya buat makan aja susah. Nah gitu ya kan, buat susu anak aja gue udah kanan kiri gitu ya kan. Jadi ya udah akhirnya gue ya apa namanya, ya gue bilang sama temen-temen gue juga bilang sama I gitu ya, maksudnya ini gue mungkin salah satu orang yang tanpa obat sama sekali gitu, cuman dan gue merasa semakin hari gue semakin seperti zombie gitu kan. Jadi gue harus apa, dan ternyata healing gue salah satunya adalah nulis, sama seperti I yang kemarin lo sempat bahas gitu, gue nulis apa aja gitu ya, nulis apa aja yang nggak penting-penting, terus apa namanya, berkeluh kesah lewat tulisan gitu kan, itu menjadi salah satu upaya gue ternyata untuk gue menjadi lebih waras gitu. Gue bilangnya gue lebih waras, apa namanya, melalui mencoba dengan diri gue sendiri gitu tanpa pengobatan. Dan sekarang ketemu teman-teman di Women Voice, di Medusa, kita coba sharing bareng. Ternyata sharing pun adalah obat yang sangat mujarab buat gue gitu. Betul. Jadi apa namanya, gue udah gak mikir lagi, aduh abis ini gue mau diceritain nggak ya sama dia, gue bodo amat gitu ya. Gue hanya gue perlu bercerita, gue perlu mengeluarkan unek-unek gue di tempat teman-teman yang gue pikir mereka juga punya latar belakang yang sama gitu. Jadi akhirnya kenapa apa namanya, gue bilang semoga mimpinya kita sih di Women Voice lewat channel ini kita bisa saling bercerita, kita bisa
menyuarakan suara-suara kita yang kemarin sempat terbungkam, sempat apa ya, nggak percaya diri, terus apa namanya, kita sulit percaya sama orang lain, percaya diri juga susah, gimana mau percaya sama orang lain gitu ya kan. Jadi ya semoga kedepannya si channel ini kita bisa tumbuh sama-sama, kita bisa berkembang sama-sama, saling mengedukasi, saling memperkuat sama perempuan, tidak hanya dalam lingkar narkotika, tapi balik lagi seperti yang gue ngomong kemarin gue tetap harus tetap optimis. Kita sesama perempuan saling menguatkan dari kita untuk kita oleh kita, dan untuk kedepannya meningkatkan derajat hidup perempuan Indonesia. Makasih buat sharingnya sore ini. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Dari 3 hari kemarin kita nggak ada yang salah, semuanya benar. Karena di sini kita sama-sama belajar. Gue pun juga sama-sama belajar. Teman-teman di ini semuanya seperti mendadak dangdut. Kita bikin channel ini bukan cuman gegaya niatnya, tapi niat kedepannya, mimpi kedepannya ini bisa jadi satu wadah sehat kita bersama untuk saling mengedukasi, saling menguatkan, saling berbagi informasi-informasi yang tepat gitu. Walaupun isunya pertama untuk teman-teman perempuan dan dalam lingkar narkotika, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita ngebahas isu-isu lainnya. Makasih sekali lagi untuk sharing lo selama 3 hari ini. Jangan lupa teman-teman di luar sana yang lagi join juga untuk subscribe. Kita ketemu lagi di tema yang terakhir nanti dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yaitu kita mau ngebahas perempuan pengguna narkotika dan hak asasi manusia. Sampai jumpa di 3 hari ke depan sama Arinta dan juga pembicara lainnya. Once again thank you banget. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman Medusa dan di Bandung yang lainnya untuk join di channelnya kita ya. Thank you ya, Bye. Dah.